Program Coffee Morning pekan ini mengundang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan untuk berkunjung sekaligus berbincang di kantor TV One Medan. Dalam kunjungan ini dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program relaksasi BPJS Kesehatan sekaligus aplikasi mobile JKN. Dalam kunjungan yang berlangsung selama 2 jam ini dimanfaatkan oleh pihak BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan program relaksasi iuran BPJS Kesehatan yang tengah berlangsung hingga bulan Desember 2020 mendatang. Program relaksasi iuran ini memberikan keringanan pembayaran tunggakan bagi peserta JKN KIS, khusus bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU dan peserta penerima upah selain penyelenggara negara atau PPBU yang memiliki tunggakan. Peserta dapat mendaftarkan diri pada program ini hingga Desember 2020 dan untuk pelunasan tunggakan bagi peserta yang sudah mendaftar dapat melakukan cicilan tunggakan iuran hingga Desember 2021. Untuk peserta yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti program relaksasi dapat mendownload aplikasi mobile JKN. Kalau kita sebetulnya selama COVID ini ada sesuai dengan Perpres 64 bahwa kita ada namanya program relaksasi. Program ini kita peruntukkan kepada peserta mandiri atau perusahaan yang ada tunggakannya yang di atas 6 bulan. Mereka cukup bayar 6 bulan plus 1 bulan berjalan pesertanya sudah aktif. Dan sisa dari yang tunggakan tersebut bisa dibayar secara mencicil dan itu bisa dicicil sampai dengan tahun 2021. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kelompok Sadar Kamtipmas atau Pokdar Kamtipmas Bayangkara Resort Medan menggelar bakti sosial untuk masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dandim 0201 BS beserta jajaran. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan sinergitas Polri dan TNI serta Pokdar Kamtipmas pendukung program Kodim 0201 BS melalui kegiatan bantuan dan dukungan yang bersifat himbauan dan pencegahan dalam menciptakan Kamtipmas yang kondusif. Ketua Pokdar Kamtipmas Bayangkara Resort Medan memberikan masker berlogo Pokdar dan Kodim sebagai tanda bersinergitas antara Pokdar Kamtipmas Resort Medan dengan Kodim 0201 BS sebagai tanda ucapan terima kasih. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pokdar Kamtipmas Kota Medan yang selama ini sangat membantu pemerintah untuk membantu mengatasi dampak COVID-19 khususnya untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kita yang terdampak. Dandim 0201 BS Letkol Infantri Agus Setiandar SIP mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pokdar Kamtipmas Bayangkara Resort Medan dalam kegiatan pembagian sembako kepada warga miskin dan terdampak COVID-19. Pokdar Kamtipmas dan elemen masyarakat yang lainnya terus-menerus dapat berkontribusi untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah Kota Medan maupun membantu masyarakat sekelilingnya untuk bisa mengatasi keadaan pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Satu persatu peserta konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia melakukan penerapan protokol kesehatan, yakni dengan mencuci tangan, menggunakan masker, serta dicek suhu tubuhnya. Dan kemudian diperbolehkan masuk ke dalam Gereja Metodis Indonesia di Jalan MT Haryono, Kota Medan. Konferensi tahunan yang ke-75 tahun ini juga dilakukan secara virtual agar pengurus yang berada di luar Kota Medan tetap dapat mengikutinya. Sejumlah rangkaian acara digelar dengan tetap menjaga jarak. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini yang dibuka pada hari Jumat 2 Oktober dan ditutup pada hari Minggu 4 Oktober 2020 dipimpin langsung oleh Bishop Christy Wilson Sinurat dengan melantik sejumlah pendeta yang nantinya akan ditempatkan masing-masing distrik gereja metodis yang ada di Sumatera Utara. Selain itu, Bishop Christy Wilson Sinurat juga mengajak semua umat untuk berdoa dan menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatannya
dan mendukung peran serta pemerintah untuk menangani COVID-19 dengan harapan Indonesia segera melewati masa sulit di masa pandemi ini. Ini adalah kegiatan rutin setiap tahun untuk evaluasi kerja dan evaluasi program kerja. Tapi kali ini kita mengadakannya secara virtual oleh karena di tengah-tengah badai pandemik COVID-19. Harapan kami melalui konferensi ini yang kami selenggarakan dengan memenuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah bisa menghasilkan keputusan dan program yang baik di masa pandemik ini. Kita mendoakan juga pemerintah kita dan para medis dan juga masyarakat Indonesia sesegera mungkin bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Kedua rumah ibadah ini menjadi sasaran prioritas dari Kodim 0208 Asahan dalam program TNMD yang dilaksanakan tahun ini. Ketua Badan Kenajiran Musola Susanto berterima kasih kepada Satuan TNI yang sudah merenovasi musola yang berada di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sebelum direnovasi, musola ini terkesan sempit. Namun setelah direnovasi, saat ini musola terlihat luas dan lebih indah. Sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari Bapak TNI, karena kami tidak dapat membalas kebaikan semua dari Bapak-Bapak TNI yang membantu kami. Kami hanya dapat berdoa, mudah-mudahan Allah yang dapat membalas semua kebaikan dari Bapak-Bapak TNI. Pendeta Gereja Kemenangan Iman Merli Partomuan Huta Galung mengaku renovasi gereja yang dilakukan TNI ini adalah anugerah besar dari Tuhan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Saya juga berdoa buat para TNI yang mengerjakannya, supaya memberikan juga kekuatan, hikmat, juga supaya tidak mengerjakan pekerjaan itu, mereka diberkati Tuhan lah, baik dalam rumah tangganya, baik dalam setiap karir mereka, usaha mereka. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Julpahni TV One mengabarkan. Warga Simpang Gambir, Mandailing Natal kembali hibahkan tanah sekitar 2 hektar untuk pertapakan rumah sakit umum oleh pemerintah Mandailing Natal atau pusat. Tanah dengan luas sekitar 2 hektar ini terdapat di Jalan Lingkar Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu. Jalan ini baru selesai diperbaiki dan dilebarkan Bupati Mandailing Natal nonaktif Dahlan Hasan Nasution. Saya menghibahkan tanah ini seperlunya untuk pembangunan rumah sakit umum di Simpang Gambir. Karena ini butuh masyarakat di Pantai Barat, utamanya di Kecamatan Linggabayu. Diharap biasanya kemana nih berobat? Berobat ke Sumatera Utara, Sumbar, ke penyambungan. Jadi terlalu jauh gitu. Terlalu jauh kilometernya. Mana tadi kita lihat bersama, alhamdulillah, Jalan Lingkar Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu sudah selesai. Nah, ini yang menolong masyarakat semuanya, terutama mengenai tidak terhambatnya lagi nanti jalan manakala hari Minggu di hari pekan. Dan juga di sana ada pertapakan pasar, akan kita bangun pasar. Dan saya sangat merasa senang, merasa bersyukur kepada Allah. Tadi ada lagi menghibahkan tanah seluas lebih kurang 2 hektar yang akan kita buat untuk rumah sakit. Khusus mengenai rumah sakit ini perlu kita ketahui bahwa dari Simpang Gambir ataupun Linggabayu ke penyambungan ini harus ada 4 jam dengan jalan yang demikian payahnya ditempuh. Dahlan Hasan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas keikhlasan warga tersebut. Dahlan juga berjanji akan memperjuangkan pembangunan rumah sakit ini baik dari dalam pemerintahan maupun lobi-lobi dari luar pemerintahan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan.
Beginilah kondisi pemukiman warga dan lahan pertanian Desa Parik yang telah dihuni dan dikuasai oleh warga sejak ratusan tahun yang lalu secara turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka. Namun sejumlah warga yang bermukim di wilayah ini terancam tergusur dan tidak punya tempat tinggal. Sebab baru-baru ini pemukiman mereka serta lahan pertanian diklaim sebagai register kawasan hutan. Padahal menurut warga, desa mereka dan pemukiman yang ada di wilayah ini sudah dihuni sejak tahun 1800-an. Kami mohon kepada Bapak Jokowi, bagaimana kami masyarakat di sini sudah ratusan tahun di kampung kami ini. Nggak bisa kami usaha tanah kami diklaim kehutanan. Pada Senin 5 Oktober lalu, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa dengan didampingi puluhan masyarakat yang tinggal di Parendean Desa Parik. Jadi masyarakat tidak ada melakukan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Yang mana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah untuk perkebunan dan atau pertambangan dengan izin menteri. Sementara di daerah yang menjadi permasalahan itu adalah sebuah perkampungan dan perladangan masyarakat yang sudah ratusan tahun sudah ada di sini. Wisnu selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba mengungkapkan bahwa tanah yang menjadi pokok perkara masuk dalam kawasan hutan. Meski warga mengklaim bahwa selama ini telah membayarkan PBB kepada pemerintah Kabupaten Toba. Sementara ini bahwa tanah yang menjadi permasalahan dari ini adalah masuk dalam kawasan hutan. Jadi kalaupun ada masyarakat yang membayar pajak dan itu tidak tergambar dan mungkin harus diproses lagi ke pihak yang kompeten dalam hal ini, yaitu mungkin ke Dinas Pendapatan atau Pajak. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Pemerintah Desa Pusuk 1, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara melakukan terobosan baru berupa pemberian beasiswa kepada anak desa setempat yang berhasil masuk perguruan tinggi. Penyerahan beasiswa ini digelar di Jalan PBM Pasar Pusuk, tepatnya di kantor Desa Pusuk 1, Senin 5 Oktober kemarin. Bantuan diserahkan langsung oleh Kades Pusuk 1 Juni Mahulae dan turut hadir pada acara itu Wakil BPD Sahat Munte, Kepala Sekolah SMPN 2 Parlilitan Kejas Buaton, para perangkat desa serta orang tua penerima beasiswa. Bantuan yang bersumber dari dana desa tahun 2020 ini direncanakan akan berkelanjutan. Beasiswa tersebut berupa pembayaran uang kuliah selama 1 semester dan uang saku sebesar Rp500.000 selama 6 bulan. Total siswa yang lolos ke PTN di Desa Pusuk 1 sebanyak 7 orang, namun 2 diantaranya tergolong dari keluarga mampu, sehingga bantuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada 5 orang. Kedepannya, semua anak didik Desa Pusuk 1 agar berlomba-lomba untuk belajar, biar menjadi nanti anak yang pintar di keluarga, terutama di negara ini dan di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan ini, karena ini adalah sebuah berkat atau rezeki kepada saya, sehingga bisa saya melanjutkan pendidikan tanpa dibayang-bayangi atau ditakut-takuti oleh dalam hal masalah biaya. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton Banjarnahor, TV One mengabarkan. TNI Manunggal Membangun Desa adalah program tahunan yang dilaksanakan Kodim 0208 Asahan untuk membangun desa agar masyarakat dapat beraktivitas dengan baik. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Kuala Gunung ini melakukan pengecoran jalan sepanjang 191 meter yang menghubungkan fasilitas kesehatan atau rumah sakit dengan perkampungan warga agar masyarakat tidak terganggu ketika berkunjung atau berobat ke rumah sakit tersebut. Program TMMD TNI Manunggal Membangun Desa ini diharapkan dapat memperlancar aktivitas warga sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Salah seorang warga, Mulyadi, berterima kasih atas program Nyata TNI Manunggal Membangun Desa karena pembangunan jalan ini sejak lama sudah didambakan masyarakat dan saat ini sudah terwujud. Karena kalau dari dulunya kami memang nggak pernah bermimpi akan seperti ini. Nah, ya kami bersyukur sekali karena ada program TNMD dari TNI inilah kami bisa lebih gampang untuk menjangkau rumah sakit, ke sekolah. Nah, jadi masyarakat sangat beruntung sekali adanya program TNMD ini. Wujud nyata bakti TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa dapat membantu masyarakat desa. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. Program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD pembukaan jalan di 4 desa di Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan ditinjau oleh Ketua Pengawas dan Evaluasi atau WASEF Markas Besar TNI AD, Brigjen TNI Johannes Payung. Kedatangan Ketua Tim WASEF TMMD yang ke-109 ke tempat arena pekerjaan didampingi oleh Danrem 044 Gapo dan segenap jajaran pemerintah di Kabupaten Oku Selatan. Peninjauan ini bertujuan mengawas kinerja pembangunan jalan dan dapat menyelesaikan pembangunan jalan tersebut sesuai target yang telah direncanakan. Pembukaan jalan di desa tertinggal ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya transportasi dan akses jalan yang baik, tentunya akan mempermudah masyarakat dalam melakukan penjualan hasil tanaman mereka. TMMD atau program TNI ini ditujukan untuk membantu atau mendukung pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jadi kebetulan di sini ada masyarakat kurang lebih 300 KK itu kesulitan di dalam transportasi hasil-hasil pertanian mereka. Harapan kita ke depan mudah-mudahan jalan yang sudah kita bangun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini mereka terisolir, dapat dimanfaatkan. Nah, kami mengharapkan tentunya mudah-mudahan jalan ini dipelihara oleh masyarakat sehingga perekonomian masyarakat yang terisolir di sana dapat kita minimalkan sehingga harapan kita perekonomian berjalan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin bersama Dinas PUPR meninjau lokasi rencana pembangunan Jalan Poros Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Rencana pembangunan Jalan Poros Kecamatan bakal dibangun sepanjang 38 km dengan penelan biaya APBD senilai 15 miliar rupiah. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin didampingi Kepala Dinas PUPR Herman Mayori meninjau jalan yang direncanakan akan dibangun pada awal tahun 2021, yakni Jalan Poros Kecamatan yang menghubungkan 27 desa dari Desa Sukamakmur hingga Desa Karangmakmur. Dalam pembangunan jalan tersebut nantinya juga akan diturunkan aparat TNI dalam program TMMD Manunggal. Bupati tadi itu adalah jalan poros yang menghubungkan dari barat ke timur dalam Kecamatan Lalan sepanjang 32 km. Dan itu memerlukan dana berapa aja Pak yang kita dana yang dianggarkan dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui APBD itu sebesar 15 miliar. Akan kita bangun jalan poros kecamatan. Jadi Kecamatan Lalan dari sebelah barat sampai ke sebelah timur, dari desa P20 Sukamakmur sampai ke Karangmakmur. Karangmakmur itu di primer sepanjang 38 km. Mulai tahun depan insya Allah kita anggarkan dan akan menjadi yang pertama kali satu-satunya jalan poros kecamatan. Usai melihat lokasi jalan, Bupati serta tim Dinas PUPR langsung melihat peta perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin meresmikan pemasangan listrik tenaga surya
sebanyak 1.000 listrik tenaga surya bakalan dipasang di Kecamatan Lalan untuk penerangan jalan yang selama ini didambakan warga. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin meresmikan bantuan listrik tenaga surya serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan tiang. Selain itu, Bupati juga menyerahkan penghargaan kepada masyarakat di Kecamatan Lalan, khususnya para petani. Acara peresmian lampu listrik tenaga surya untuk jalan ini dihadiri oleh seluruh dinas Pemkab Musi Banyuasin serta camat dan kepala desa. Jadi untuk Musi Banyuasin kami mendapatkan alokasi kurang lebih sekitar 1.000 dan akan ada kemungkinan penambahan lagi. Tetapi karena ini tadi ada jalan poros yang sedang kita bangun dan pasti belum ada penerangan di dalam poros tersebut, maka kurang lebih 500 titik akan kami sebar di jalan poros tersebut, termasuk di desa-desa sekelilingnya, sehingga bisa menambah penerangan jika malam hari. Kenapa jadi tenaga surya? Karena Lalan ini sangat perspektif kalau bisa kita katakan untuk sumber energi tenaga surya. Karena di sini panas matahari sangat baik dan daerahnya relatively flat, jadi bisa untuk menyerap dengan solar panel sehingga dari sisi efisiensi energi juga bisa terbantu. Dengan adanya pemasangan listrik tenaga surya sebanyak 1.000 unit ini, diharapkan warga di Kecamatan Lalan khususnya di kawasan perairan bisa menambah kesejahteraan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Apel persiapan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla dilakukan oleh seluruh jajaran dinas, kepolisian, TNI, serta masyarakat dan seluruh perusahaan yang ada di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Apel karhutla dilaksanakan di Desa Galisari, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Bupati menjadi pembina upacara saat apel bersama kesiapsiagaan persiapan karhutla. Bupati didampingi Kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlin Tanjaya, Dandim 0401 Letkol Faris Kurniawan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu Suyanto. Melengkapi sarana prasarana baik peralatan pemadam, tower pemantau dan lain sebagainya, dan kita akan lakukan audit secara berkala pada saatnya nanti, dan pada saatnya nanti jika pada audit terakhir masih tidak dipenuhi peralatan dan sarana prasarana tersebut akan ditindaklanjuti dengan surat peringatan dan akan kita teruskan ke Dirjen Perkebunan. Bupati juga memberikan penghargaan dan cindera mata kepada perwakilan perusahaan yang ada di wilayah Musi Banyuasin yang telah bersedia bekerja sama untuk melakukan persiapan kesiapsiagaan karhutla. Selalu concern dan siaga terhadap potensi adanya kebakaran hutan dan lahan di Musi Banyuasin. Jadi walaupun memang kita masih ada beberapa hujan dalam beberapa siklus harian, tapi tetap kewaspadaan dan kesiapan itu menjadi faktor kunci. Oleh karena itu kami tetap melakukan apel kesiapsiagaan dalam karhutla ini untuk mengecek kesiapan personil, sarana prasarana, dan tentu saja melibatkan semua, bukan hanya pemerintah TNI Polri, tetapi juga perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Untuk mendukung jagoannya di pertarungan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkalis Riau, belasan warga sukarela memotong rambut dengan motif angka 1 sesuai nomor urut paslon jagoan. Warga mengaku aksi potong rambut dilakukan untuk memberikan dukungan tanpa dibayar. Beginilah suasana warga memotong rambut dengan motif angka 1 untuk mendukung jagoannya di Pilkada Kabupaten Bengkalis Riau. Warga mendukung pasangan nomor urut 1, Kadarismanto, yang berpasangan dengan penyanyi dangdut Iyeth Bustami. Belasan warga ini mendatangi posko pemenangan Kadarismanto Iyeth Bustami di Jalan Sudirman, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis Riau untuk sekedar potong rambut meski tidak mendapatkan bayaran. Menurut Joni, dirinya rela memotong rambut dengan motif angka 1 sebagai bentuk dukungan kepada pasangan yang diusung PDIP dan PKB ini. Kami rela ikhlas nomor 1 itu kan itu kan orang sini, orang kampung kami, orang itu di lahiran sini, orang tuanya di situ, makanya rumah kami belakang ya, tak mungkin kami jadi orang lain.
Jadi ini benar-benar tanpa embel-embel apapun Bang ya? Tak ada embel apa-apa. Ikhlas. Ikhlas lahir batin penting. Aksi ini diapresiasi dari calon wakil Bupati Iyet Bustami dan memberikan baju sebagai bentuk terima kasih dan tetap mendukung pasangan ini hingga hari pencoblosan mendatang. Iyet juga berpesan agar warga tetap menjaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Dari Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah TV One mengabarkan. Batalion Marinir 1 Belawan bersama masyarakat aksi bersih-bersih di kawasan pinggiran Laut Belawan maupun di wilayah daratan Kota Medan Belawan. Gotong royong dilakukan di 6 kelurahan sekecamatan Medan Belawan yang menjadi objek pembersihan sampah. Aksi bersih-bersih melibatkan personil marinir, Polri, serta masyarakat untuk mengangkat sampah di pinggiran laut dan drainase. Kita melaksanakan bersih-bersih Belawan dalam rangka kita adakan ini untuk kebersihan kota Belawan ini, sehingga Belawan bisa bebas sampah, di tempat Belawan ini bisa bersih, dan di mana COVID-19 yang sudah merabak hingga di Belawan ini bisa terlindungi. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus TV One mengabarkan. Seluruh tur operator se-Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi website resmi kami di ASPPI Sumatera Utara.